yang telah mendukung pelayanan Jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming. Kedua, disampaikan kepada ketua-ketua komisi dan komisi verifikasi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2021 dan rancangan program kerja anggaran tahun 2022. Rencana sidang pleno Majelis Gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Januari 2022. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Yang ketiga, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao dalam kelompok pelayanan 7, yaitu Saudari Novita Malun, SPSI, anak dari Bapak Daniel Sule, SPD, almarhum, dan Ibu Diaken Paulina Barania Tulak, dengan Saudara Jona Jandoko Untung Wijaya, Sarjana Ekonomi, anak dari Bapak Pendeta Jandoko STH, dan Ibu Pendeta Hana Meilana Untung Espak, yang rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama Sabtu 22 Januari 2022 di gedung Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa dari warga Jemaat Rantepao dan kita sekalian. Keempat, berita duka cita. Yang pertama, Bapak almarhum A. Tahalipi, suami dari Ibu Adolfina E. Paulus, telah meninggal dunia pada hari Selasa 4 Januari 2022 di rumah kediaman kelompok pelayanan 3, dan jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 5 Januari 2022. Yang kedua, almarhumah Ibu Yohana Rombe atau Mama Saka atau Nenek Luki meninggal dunia pada hari Kamis 7 Januari 2022 di Rumah Sakit Elim Rantepao, dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 4. Ketiga, almarhumah Ibu Albertin Linggi Alo, orang tua dari Ibu Kartini Yanti atau mertua dari Bapak Richard sampai Linggi Alo, anggota Jemaat Rantepao kelompok 1B, telah meninggal pada hari Sabtu 1 Januari 2022 di Mamuju. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap rumpun keluarga. Kelima, kebaktian penghiburan. Kebaktian penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Robert Sanggaria atau Nenek Ayu di kelompok pelayanan 1 akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 18, kebaktian penghiburan atau Mak Patama Patti. Hari Selasa 11 Januari 2022 istirahat. Hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 18 kebaktian penghiburan. Hari Kamis 13 Januari pukul 8 pagi doa pemberangkatan jenazah ke kampung halaman Gantaran Sangala. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-6,
ibadah penghiburan atau syukur keluarga Ibu Adolfina E. Paulus di kelompok pelayanan 3 atas selesainya pemakaman almarhum Bapak A. Tahalipi akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Januari 2022 pada pukul 16.30. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin ketujuh, pelajaran kelas katekisasi calon sidi jemaat Rantepao diaktifkan kembali mulai hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 15 atau jam 3 sore. Atas perhatian anak-anak kita dan orang tua diucapkan terima kasih. Poin ke-8, Komisi Dana Jemaat Rantepao mengadakan pencarian dana berupa aksi kalender tahun 2022 dengan harga standar 50 dan telah dibagikan ke kelompok pelayanan masing-masing. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Poin ke-9, disampaikan kepada semua bendahara dan dalam lingkup jemaat Rantepao yang belum diverifikasi agar segera datang di gedung Gereja Pelayanan Jemaat Rantepao pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 10. Poin ke-10, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pelayanan renungan pagi melalui PT Radio Solidio FM untuk sementara dihentikan oleh karena mengalami gangguan penyiaran. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan pemilik kehidupan kita. Oleh karena kasih dan anugerahnya dan tuntunan Roh Kudus yang terus nyata bagi kita semua. Sehingga saat ini kita boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Mari terus memohon Roh Kudus untuk menuntun dalam ibadah saat ini. Dalam tuntunan tema, Dia yang akan menyeberangkan engkau. Mari menikmati persekutuan dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dalam semarak sukacita, mari berdiri, kita memuji Allah yang Maha Agung Maha Esa. Haleluya, pujilah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surga, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. sujudlah kepada Tuhan dengan dirasakan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Dan Tuhan menumbuhkan pohon aras Lebanon. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gentar. Padang gurun keras. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan Sama-sama kita katakan amin. amin. Kita sambut Mazmur pujian Tuhan Maha Mulia. Kita bangkit berdiri, mengaminkan dan berkomitmen melakukan hukum kasih. Demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan
dan yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 13-14. Allah adalah kasih. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa menghambat kehidupan yang indah di dalam kasih Tuhan. Dan itulah yang hendak kita akui di hadapan Allah. Kita terbuka masing-masing, kita renungkan apa sih yang menghambat kita mencintai, mengasihi sesama kita. Apakah ego kita? Apakah harta benda? Mari kita renungkan sebelum kita mengakui dosa kita. Di hadapan Tuhan yang kudus, dengan penuh kerendahan hati, mari datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya, karena Ia adalah Allah yang melampaui hidup kita, dan tiada yang tersembunyi baginya. Karena itu, marilah mengaku dosa di hadapan-Nya. Dalam segala kerendahan hati, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharulah hidup kami. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Inilah berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan yang sungguh. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Dihapuskannya dosaku. Aku berikan
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Itulah nas yang akan membimbing kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita atas segala anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi, bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang menggila. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang menggila. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulang dari ayat 1. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang menggila. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang menggila.
Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur, sebagai ungkapan kasih kami. Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Yang masih ada pada kami Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berkati juga agar kami juga dapat menggunakannya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nyanyian syukur dan persiapan kita untuk membaca firman Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan dari PKJ, ya Tuhan hanya inilah. Untuk pembacaan firman dan pemberitaannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih dalam surga, umat-Mu telah datang ke rumah-Mu yang kudus dan juga telah siap mendengarkan di rumah masing-masing. Umat-Mu rindu akan kebenaran-Mu, umat-Mu rindu akan berkat-Mu melalui firman kehidupan. Karena itu berkatilah umat-Mu untuk membuka hati dan kami semua untuk membuka hati, agar firman-Mu dapat ditaburkan, tumbuh dengan baik dan berbuah. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu. Kuasai dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, biarlah apa yang diperkatakan adalah kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin, firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin, firman Tuhan. Kita menyambut Injil Lukas 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambahkan kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kure sumanga puang. Kadami kadami kure sumanga puang. Dia yang akan menyeberangkan engkau. Dia yang menyeberangkan engkau. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang kekasih, ada sebuah cerita dari buku Doa Sang Katak. Jadi ini buku pelajaran rohani yang dikarang oleh Katolik. Jadi kalau saya pakai kata pastor memang begitu. Sebenarnya bisa saya mau ganti pendeta tapi tidak apa-apa. Karena itulah aslinya pastor. Judul cerita itu 3 perahu dikirim Tuhan. Ada seorang pastor sedang mempersiapkan khotbah tentang penyelenggaraan Tuhan atas dunia ini. Ketika dia sementara menyusun dan merenungkan khotbah itu, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, dan kemudian ia melihat keluar, orang mulai hiruk-pikuk, berlarian mencari tempat yang aman, dan ternyata yang meledak itu adalah bendungan, dan air mengalir, kemudian orang mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika air makin naik, datanglah sebuah perahu. Kemudian singgah di jendela pastor itu dan dia mengatakan, "Pak Pastor, ini air sudah semakin tinggi, marilah." Tapi pastor itu menjawab, "Tidak, silakanlah kau anakku pergi. Aku yakin." Karena itulah yang sementara dia susun tentang penyelenggaraan Tuhan. "Aku yakin Tuhan akan menolongku." Itu yang terjadi. Dia berterima kasih, orang itu pun terus. Air semakin naik, pastor ini naik ke atas suatu rumah. Datang lagi perahu kedua karena dia lihat sudah mulai berbahaya. Perahu kedua datang berseru, "Pak Pastor, mari kita pergi. Air sudah membahayakan kehidupanmu." Dia katakan, "Terima kasih seperti tadi, terima kasih. Ya, saya yakin penyelenggaraan Tuhan akan memelihara saya." Dia bertahan di situ, akhirnya air sudah sampai di lututnya, karena memang yang meledak ini adalah bendungan. Datang lagi perahu terakhir, perahu ketiga, dengan seruan yang sama, "Engkau akan hanyut, hai pastorku."
marilah naik ke perahu ini. Dia pun menjawab yang sama, Tuhan akan memelihara aku. Akhirnya dia tenggelam, pastor ini tenggelam, meninggal. Pastor yang kuat imannya ini naik ke surga. Sampai di surga, dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak berbuat apa-apa ketika imanku begitu kuat. Menantikan kuasa-Mu mau menyelamatkan aku. Mengapa Engkau berdiam diri? Tuhan menjawab, hei anakku, tidakkah ada 3 perahu kukirim untukmu? Poinnya di sini ialah, kadangkala kita tidak menyadari, kita tidak merespon, kita membisu terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kehadiran-kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Juga ketika saat-saat berbahaya atau dalam saat manapun, banyak kali kita berdiam diri. Saya tidak mau mengkritik pastor ini. Saya rasa yakin dia justru kuat imannya. Karena lana rasakannya kumulana selamatkan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Ya kita tidak akan persoalkan itu bagi mau menilai iman pastor ini karena justru dia kuat sekali. Perenungan kita selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih. Akhir-akhir ini terlalu banyak kejadian-kejadian. Banyak bencana. Dan memang entah dimaknai oleh manusia atau entah membuat manusia, entah membuat orang dapat berenung, entah dapat membuat kita, kalau ada peristiwa-peristiwa juga dalam hidup kita atau ketika kita melihat sebuah peristiwa yang mungkin di luar kemampuan kita, di luar batas manusia, dan peristiwa itu datang, mungkin saja kita biarkan begitu saja. Tidak punya arti, tidak nyentuh. Kita tidak goyah. Mungkin peristiwa itu berlalu bagaikan angin. Itu bisa terjadi. Tapi banyak juga orang yang mendapat kesempatan ketika bergumul, ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dia berenung di hadapan Allah. Apa sih maknanya peristiwa ini? Dan perenungannya itu perenungan yang tepat ketika ia berenung di hadapan Allah, dan jangan pernah berenung dengan diri sendiri. Ketika kita berenung dengan diri sendiri dan dengan dunia ini, maka kita akan dirusak dan tidak akan memperoleh kekayaan-kekayaan yang akan menumbuh kembangkan iman kita untuk memaknai kehidupan ini. Dan memang kehidupan ini terus berjalan dengan berbagai peristiwa. Entah peristiwanya itu pahit, menyenangkan, tapi yang soal ialah, adakah kita pernah berefleksi dengan kehidupan karunia Tuhan yang sedemikian banyak kejadian-kejadian? Boleh kejadiannya biasa saja, boleh perahunya begitu saja, boleh seruannya ayolah. Tapi banyak peristiwa yang terjadi, dan kalau refleksinya tepat dan kita katakan ini peristiwa yang mengingatkan saya akan keberadaan Tuhan, seperti yang terjadi dengan Yesaya. Dia mau memperlihatkan kemuliaannya dan dia mau mengatakan, engkau anakku yang kukasihi, engkaulah kepunyaan milikku yang mulia yang kupelihara. Maka di situ terjadi perenungan-perenungan yang dapat bermakna bagi pengembangan kehidupan kita. Karena memang saya pernah berpikir, hidup ini adalah sekolah atau universitas untuk memperdalam hikmat dan iman. Jadi kita tidak pernah berhenti.
Ketika hidup ini berjalan sebenarnya kita sedang bertumbuh, sedang belajar memaknai kehidupan ini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, adakah itu membuat kita semakin berhikmat menjalani kehidupan ini dan membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan, semakin kaya dalam pengalaman hidup dengan Tuhan di sekitar peristiwa dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah sangat menarik kita renungkan firman Allah. Dan bila itu yang terjadi, artinya bisa saja perenungan itu terjadi hanya berkaitan dengan beberapa poin-poin yang menyentuh kehidupan kita. Tetapi soalnya ialah apakah memang ini yang menjadi titik berat para nabi dan para rasul? Adalah apakah perenungan kehidupan kita itu adalah perenungan yang didasarkan pada firman Allah? Banyak orang berenung dengan peristiwa-peristiwa menyakitkan dan itu semakin menambah permusuhannya dengan orang-orang yang sudah menyakitkan dia. Coba bayangkan kalau kita berenung dengan diri kita sendiri, dengan perasaan kita, dengan kekecewaan kita, dengan kegagalan kita, maka kita akan semakin terpuruk menjadi hampa dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi ketika kita berenung di dalam terang firman Allah, kita akan semakin menjumpai diri kita adalah orang yang dicintai Tuhan, walaupun begitu banyak peristiwa yang melampaui akal pikiran kita. Mungkin kita tidak senang dengan peristiwa itu. Tetapi ketika kita merenungkan di dalam dan di hadirat Allah, yakinlah saudaraku, Allah akan memperkaya kita. Allah akan menumbuhkan kita semakin kokoh. Ibarat emas yang dimurnikan memang harus dipanaskan dulu. Dia harus mengalami panas yang lebih supaya emas itu semakin murni, semakin indah. Begitulah kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena itu saya mencatat 3 poin yang penting dari perikop kita yang sebenarnya cukup luas. Apalagi kalau kita mau menggali sejarah Allah memelihara alam ini, khususnya melalui Nabi Yesaya ketika bangsa Israel sedang dibuang ke Babel dengan berbagai-bagai pengalaman pahit. Tetapi Yesaya 2 pasal 40 sampai 50 sering dikatakan sebagai Yesaya yang memberitakan Injil. Yesaya berita tentang kegembiraan, berita tentang penyelamatan Allah, walaupun coba bayangkan dikatakan walaupun air bah datang engkau tidak akan hanyut, walaupun api akan datang engkau tidak akan terbakar. Dan itu bukan logika biasa, tetapi itu adalah pendalaman iman bagi orang-orang yang dapat merefleksikan kejadian-kejadian yang dia alami dalam hidupnya di dalam terang kuasa Allah. Jadi hal yang pertama yang hendak kita sadari bersama, hidup saudara-saudara dan saya masih akan berlanjut. Entah apa yang terjadi besok, entah ada Semeru gunung api lain lagi, entah ada banjir lain. Ya kemarin di mana ya? Di Surabaya, jalan protokol di Irian dan banyak lagi tempat di Aceh. Ya kalau di Tanah Toraja ya kita bersyukur walaupun kita harus prihatin dengan orang-orang lain karena orang lain mengalami banyak sekali penderitaan. Kita bersyukur mbe longsor-longsor Manasiri. Tidak terlalu banyak kejadian yang memilukan kita, tapi dalam memandang semuanya itu dan dalam menghayati perjalanan kehidupan kita, sebuah panggilan yang luar biasa. Tuhan menampakkan diri sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menciptakan saya, dia menciptakan Bapak Ibu, dan karena itu siapa yang harus kita muliakan? Dialah pelindung kita. Dia yang akan menyeberangkan kita. Entah perahu yang pertama, entah perahu yang kedua atau ketiga, entah perahu yang berapa kali lagi. Dia akan menuntun kita. Persoalannya ialah apakah kita mendengarkan suaranya.
Apakah kita merasakan dalam perenungan kita tentang kejadian, tentang pengalaman kehidupan kita, dalam riwayat kehidupan kita, sentuhan-sentuhan Allah, atau lata kau buang marakua? Enggak ngaruh. Kejadian-kejadian itu enggak ngaruh. Nang la susi mai itu tulalan katuanta. Nang ladennya itu pak, nang ladennya susah. Apakah memang begitu? Ataukah kita mau mengatakan kita mau mengalami semuanya itu dalam sebuah perjuangan yang luar biasa? Ya coba bayangkan, mengucap syukur, memuliakan Allah yang Maha Kuasa di dalam berbagai pergumulan hidup. Berjalan di atas api tidak sakit. Karena apa? Karena iman. Tak nabaki wisaba walaupun air begitu luar biasa. Karena apa? Karena iman. Karena Tuhan mengangkat dan iman itu mengangkat sebuah keberadaan kita dari realitas yang ada kepada sebuah pengalaman rohani bersama dengan Allah. Memang penderitaan akan ada, tantangan akan ada, bencana alam tidak akan pernah berhenti, mungkin sampai akhir zaman. Tetapi bagaimana kita boleh hidup bersama dengan Tuhan dan kita meyakini kedaulatan Allah, otoritas Allah luar biasa, memelihara, menyeberangkan saudara-saudara dan saya, baik melalui peristiwa-peristiwa yang ada, melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Dia juga sudah menyeberangkan kita dari kebinasaan dosa. Nah, apakah kita mau kembali ke dalam kebinasaan dosa? Apakah kita mau kembali ke dalam kehancuran? Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menyeberangkan kita. Hal yang kedua, dan yang juga diangkat oleh para rasul, menampakkan, mewujudkan, merefleksikan kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Salah satu bentuk untuk sekarang ini banyak orang mengabaikan persekutuan. Banyak orang mengabaikan, memang persekutuan secara fisik mungkin banyak di antara kita yang sulit selama mungkin hampir 2 tahun ya, tetapi apakah relasi-relasi berdoa bersama dengan anak, dengan saudara di dalam rumah, bertegur sapa dengan penuh kasih seperti tadi. Hidup dalam kasih itu menyempurnakan segala, mempersatukan dan menyempurnakan yang tidak mampu kita alami dalam hidup ini. Tapi ketika kita hidup dalam kasih bersama dengan sesama manusia, sesama kita, orang terdekat, saudara, tetangga, dan siapapun itu, imunitas iman, kegembiraan akan semakin bertumbuh dibanding daripada si tumbiringan bangki nambe semakin more-more kita kok karen. Semakin kerdil hati kita, semakin kurus, semakin perjalanan hidup ini semakin hambar dan hampa. Tapi ketika hidup ini dipelihara dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan, dan ini memang satu yang ditekankan oleh para rasul ketika dia berkunjung ke utara dan orang belum mengalami pemeliharaan roh. Dan dikatakan mereka hanya percaya karena dibaptis dalam nama Yesus. Tetapi mereka belum mengalami sukacita hidup karena Roh Kudus belum bekerja, dan para rasul memberi berkat Roh Kudus dan mereka hidup dalam kasih dan mulai bersatu. Kerajaan utara dan Yehuda di selatan, Israel utara dan Yehuda di selatan menyatu kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang terbaik untuk hidup kita. Karena apalagi yang mau kita cari di hidup ini? Hiduplah dalam kasih, dalam cinta kasih. Tak emaratu senga anato. Kalau soal bencana alam itu itu adalah peristiwa objektif, artinya dia akan terjadi dengan tanpa kita ketahui dan tanpa kita punya alasan apapun akan terjadi. Tubuh kita akan mengalami penyakit, itu akan terjadi. Atau mungkin kecelakaan terjadi di mana-mana, itu akan terjadi. Tapi sekarang yang harus bertumbuh dalam hidup ketika kita masih hidup ini, yang menyempurnakan dan yang menyatukan adalah damai sejahtera Kristus hendaknya hidup
di dalam hatimu. Yang pemasanan kita, yang aman perjalanan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh nasang atau mentengka tang titumbulen belanna kasih yang dan damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, Tuhan pasti akan mengirim perahu. Jangan pernah meragukan cinta kasih Tuhan, karena kita adalah milik yang disayanginya, milik yang sungguh-sungguh berharga. Tidak ada di antara kita yang membuang kalau ada emas atau ada milik kita atau Alkitab kalau kita menganggap itu. Tidak ada di antara kita yang akan membuang di jalan. Kalau sampah boleh. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan senantiasa mengirim perahu-perahu cinta kasih-Nya untuk menolong kita. Dan karena itu saudaraku, kita tidak perlu takut lagi. Memang banyak peristiwa akan terjadi. Kita tidak perlu meragukan itu. Banyak kejadian-kejadian akan terjadi, bisa terjadi. Entah berat atau tidak. Tetapi yakinilah, Tuhan akan selalu menyertai kita, menolong kita, menolong saudara-saudara dan saya. Tuhan mengirim firman-Nya hari ini. Tuhan mengirim perahunya untuk kita ke rumah kita masing-masing. Agar kita hidup dalam kasih, dalam damai-Nya, dalam kebenaran-Nya. Dia sudah menyeberangkan kita. Dan sekali lagi, Dia akan menyeberangkan kita menuju kepada kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang kekal dan abadi. Amin. Kita masuki saat teduh dan coba kita renungkan, Tuhan menyiapkan perahunya untuk kita. Tuhan sangat mencintai kita dan Tuhan akan menyeberangkan kita melalui badai, melalui api, melalui banjir atau apapun. Jalani hidup ini dengan sukacita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Dan kita akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama, almarhumah Ina Gustiani Senobaan kemenakan dari Ibu Sampeurang meninggal 2 hari lalu. Jenazah disemayamkan di Kampung Gandang Batu Gandasil. Kemudian ya di Konsistori tadi saya mendapat berita Niko Duma, anaknya pendeta Duma, kita mohonkan penyertaan pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan untuknya, karena sudah dicoba dioperasi, ditutup lagi, dan sekiranya menurut rencana berjalan dengan baik, hari ini dibawa dari Makassar, artinya dia meminta pulang. Kita berdoa Tuhan melakukan apa yang terbaik baginya dan bagi keluarganya.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang pengasih dalam surga, Engkaulah Tuhan atas alam semesta. Engkaulah yang menciptakan seluruh bumi ini. Dan Engkau menghendaki khususnya kami ciptaan-Mu yang mulia, yang Engkau sayangi, agar Engkau senantiasa kami puji dan kami muliakan dalam perjalanan hidup ini, apapun kenyataan hidup ini. Engkau juga bersedia mengirim perahu untuk menyeberangkan kami. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus dan bahkan rela mengalami salib untuk menyeberangkan kami kepada pengampunan, kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya kami diperkenankan untuk boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam kasih-Mu, sehingga kami semua dapat menikmati perjalanan kehidupan ini sebagai perjalanan yang dipelihara, yang disayangi, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga Ibu Sampaiurang atas meninggalnya Ina Gustiani Senobaan. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan juga bagi keluarga-keluarga almarhum Bapak Talipi, almarhumah Yohana Rombe, almarhumah Albertine Linggealo, almarhum Robert Sangga. Kiranya keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dikasihinya tetap memperoleh pengharapan dan tetap memperoleh kesempatan untuk berenung tentang kekuasaan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah lepas. Engkau selalu mengirim perahu keselamatan untuk anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, seperti yang ada di dalam Warta Jemaat, juga Bapak Martin Rido, dan saudara kami yang kekasih Niko Duma. Kami berdoa Tuhan, pengasihan-Mu, pertolongan-Mu tetap berlaku untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dan kami terus berdoa, oleh perkenan-Mu kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan kekuatan. Teristimewa kuatkan imannya Tuhan, sehingga dalam penderitaan, dalam sakit sekalipun, mereka terus mengandalkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan pemilik sejarah perjalanan hidup ini. Engkau Tuhan yang Maha Kasih. Juga sekiranya Niko Duma dibawa dari Makassar tuntun perjalanan itu, dan Engkau sendiri yang juga menolongnya ketika tiba di Tanah Toraja, memelihara bersama keluarga dan menantikan apa kehendak Tuhan yang terbaik untuk keluarga, untuk kami seluruhnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia pernikahan. Tuhan berkati kiranya pertambahan usia itu bukan saja menambah panjangnya perjalanan hidup ini, tetapi juga menambah pertumbuhan iman. Dan kami semakin bertumbuh, semakin berhikmat, semakin beriman, semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mungkin sebagian organ tubuh sudah terbatas, tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara setiap orang yang berserah kepadamu. Berkatilah seturut dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau mampu
memelihara mereka, bahkan juga menguatkan mereka dengan kekuasaan Tuhan. Peliharalah dan berkatilah orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia atau yang mengalami usia indah. Berkati pelayanan Jemaat Rantai Pao, berkati Ibu Bapak Pendeta, seluruh majelis gereja dan pelayan-pelayan UIG. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kiranya anak-anak jemaat dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupan rohani. Anak-anak supaya rajin ke sekolah minggu dan tidak hanya diutamakan pendidikan umum, tetapi terlebih lagi kami sangat berbahagia bila anak-anak umat Tuhan, anak-anak jemaat bertumbuh dalam kualitas iman yang indah, memuliakan Tuhan dan penuh dengan kasih sayang. Rencana pernikahan, rencana pelayanan Tuhan berkati. Kami mendoakan pemerintah kami, biarlah oleh kasih sayang Tuhan mereka dapat mengemban tugas pelayanan, mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri berkat-Mu untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beri kesehatan Tuhan, dan juga untuk pembantu-pembantu para menteri, juga para pelayan-pelayan sampai ke desa-desa. Tuhan berkati, kiranya semua pemerintah kami menjadi alat untuk mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi semua orang. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah kami, karena kami berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, maaf, liturginya menghilang entah di mana. Maaf. Kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Ini petunjuk hidup baru. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Sertai kami Tuhan. Dengan anugerah-Mu
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan ini. Imanilah bahwa keselamatan telah diperoleh dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa kuasa-Nya yang maha dahsyat akan selalu menuntunmu. Inilah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur dan nyanyian yang akan menuntun kita kembali ke rumah kita masing-masing dalam menjalani kehidupan 1 minggu ke depan, bahkan sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan, dari nyanyian rohani, pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Silakan bersyukur secara pribadi. Demikian ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pulanglah bersama para Tuhan. Sumber